Pemirsa, kapal milik Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz satu persatu telah meninggalkan Selat Hormuz. Kini tersisa satu kapal yang masih tertahan di selat tersebut. Nah, itu namanya Gam Sunoro Pertamina. Dan begitu pun dengan kapal-kapal yang lain, rata-rata yang kapal Gam Sunoro milik Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz. Keberhasilan ini menjadi kabar menggembirakan di tengah gejolak harga minyak dunia yang akibat penutupan Selat Hormuz. Berdasarkan informasi sementara, seluruh kapal Gam Sunoro dalam keadaan sehat. Meski satu kapal berhasil melintas, namun kapal Pertamina Pride masih tertahan dan menunggu izin melintas. Rencana pelayaran menuju Kilang Cilacap juga masih tertunda. Kayaknya belum ada tanda-tanda untuk bergerak. Semoga lah ya. Tentunya untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah, dan saat ini karena Selat Hormuz juga memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda, dan nanti apabila sudah melintas benar itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat ingin berdamai dengan Amerika Serikat. Ia juga mengklaim Washington sengaja memberikan Iran waktu istirahat seminggu untuk menggelar rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei karena Amerika Serikat baik. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope. Iran menggelar rangkaian upacara penghormatan dan pemakaman bagi mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah pemimpin negara dan delegasi dari puluhan negara mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir. Para pemimpin agama dan delegasi dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah mulai berdatangan ke Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Terlihat kedatangan delegasi dari Rusia, China, India, Turki, Irak, Bosnia dan Herzegovina, Hungaria hingga Bangladesh menjelang dimulainya rangkaian upacara penghormatan. Nampak pula Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf turut memberikan penghormatan terakhir sambil menangis di depan peti Ali Khamenei. Iran menyebut lebih dari 90 negara mengirimkan delegasi resmi dan tokoh agama untuk menghadiri prosesi tersebut, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Irak Nizar Amidi, serta perwakilan senior dari Rusia, China, India, Oman, dan Arab Saudi. Pemerintah Iran menjadwalkan prosesi penghormatan dimulai pada 4 Juli di Masjid Imam Khomeini, Teheran. Ribuan pelayat diperkirakan akan memadati ibu kota Iran selama 2 hari ke depan. Pemerintah Iran juga telah menyiapkan sejumlah lokasi penampungan mulai dari masjid, stadion, taman, hingga kamp sementara untuk menampung pelayat yang datang dari berbagai wilayah. Prosesi pemakaman umum dijadwalkan pada tanggal 6 Juli, setelah itu upacara akan berpindah ke kota Qom pada tanggal 7 Juli. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan diakhiri dengan penguburan Khamenei di makam Imam Reza di Mashhad pada tanggal 9 Juli. Sebelumnya Khamenei tewas pada hari pertama serangan AS dan Israel yang memicu perang Iran terbaru. Teheran mengkonfirmasi kematian pemimpin tertinggi dan menunjuk putranya Mojtaba Khomeini sebagai penggantinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat ingin berdamai dengan Amerika Serikat. Ia juga mengklaim Washington sengaja memberikan Iran waktu istirahat seminggu untuk menggelar rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei karena Amerika Serikat baik. We beat Venezuela in one day. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly.
We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope. Pemirsa, sebuah kota di perbatasan Lebanon Selatan luluh lantak setelah Zionis Israel mengklaim menghancurkan terowongan bawah tanah milik Hizbullah. Kota Majdal Zaun di Lebanon Selatan mengalami kerusakan parah setelah serangan yang dilancarkan Zionis Israel terhadap sebuah terowongan yang diklaim digunakan oleh Hizbullah. Rekaman dari wilayah dekat Mansori, distrik Tir, memperlihatkan dampak ledakan besar yang membelah kawasan permukiman. Sejumlah rumah warga tampak rusak dengan puing-puing berserakan di berbagai titik. Zionis Israel menyatakan telah menghancurkan jalur bawah tanah yang ditemukan di dalam zona keamanan di Lebanon Selatan. Wali kota Majdal Zaun, Yusuf Sehaime, mengatakan kotanya telah berkali-kali menjadi sasaran serangan udara dan tembakan artileri selama konflik berlangsung. الحقيقة بوقت الحرب كانت مجدل زون تتعرض للعديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي بشكل يومي. وبعد وقف إطلاق النار كنا موجودين بصور على مواقع التواصل الاجتماعي وردت معلومات أن العدو الإسرائيلي بده يفجر النفق الموجود بالجبل. وبالفعل بعد حوالي نص ساعة شعرنا برجية بالأرض وصوت وميد من النار بيّن أنه مباشرة أنه العدو الإسرائيلي أقدم على تفجير المنشأة الموجودة بالجبل. Zionis Israel juga mengklaim menemukan ratusan senjata serta 4 lubang peluncur yang disebut mengarah ke wilayah Israel. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke permukiman warga Palestina di Yerusalem Timur yang menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? היא מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית? אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים לבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. 1000 hari perang menghancurkan Gaza, ribuan warga Palestina kini hidup dalam keputusasaan di tengah reruntuhan. Perang yang telah berlangsung selama 1000 hari terus meninggalkan luka mendalam bagi warga Palestina di jalur Gaza. Ratusan pengungsi yang berlindung di Universitas Islam Kota Gaza menyampaikan seruan putus asa kepada dunia internasional. Mereka mengaku setiap hari harus berjuang untuk mendapatkan keamanan, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi banyak keluarga, kehancuran akibat perang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan agar konflik segera berakhir semakin memudar seiring berlanjutnya pertempuran. Sejumlah pengungsi menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang kehilangan rasa aman, kehidupan normal, dan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. صار لها الحين 1000 يوم واعتقادي أنا أنها مش هتقف هتستمر ويمكن تستمر كمان قد اللي راح لأن أنت شايف اليهود اليوم بتزيد اغتيالات حصار بتضايق على الناس طلبات جديدة ما فيش شيء يعني بوادر خير انك تقول Di tengah kondisi yang terus memburuk, warga Palestina kembali menjurukan agar komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan meringankan penderitaan jutaan warga sipil yang terdampak konflik.